Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Belum ambil dulu deh, soalnya lama loh, nanti kering tenggorokan, bibir. Nih guys, udah siapa nih nggak disponsorin guys? Ya enggak lah, monetize Emang saja ada masih belum bisa. sponsornya gitu. Monetize saja belum bisa, kecuali kita tiba-tiba dapat sponsor dari perusahaan-perusahaan. Mabok sih kalau diminum. Bersih dong, sanitize semua. Udah ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Gantian. Padahal kan salam itu tidak wajib semuanya nyaut. Satu orang aja yang ngewakilin nggak apa-apa. Oh ya. Oke, kita lagi bikin podcast lagi. Kali ini alhamdulillah banyak yang hadir setelah sekian lama. Cuman aku berdua aja sama Habibi bikin podcast. Sampai aku Oh, ini termasuk banyak ya? Oh ya, kita tambah satu aja masih syukur nih. Iya, sebelumnya berdua doang sama Habibi. Bosan aku kalau dengerin suara Habibi ngedit itu. Oh gitu. Sudah sering kamu sudah tahu bahwa aku bosan dengar suara. Gak usah suaraku sendiri aja aku bosan. Ya udah, perkenalan dulu deh. Mungkin aja ada orang-orang yang masih belum kenal kalian dan saya rasa banyak. Kenalan dulu deh. Gak ada sih yang kenal. Iya, nggak ada yang kenal sih. Kita buktinya kenal. Kenalannya mungkin dari yang paling muda dulu, Habibi bisa Tuh ya, karena aku sudah terkenal. Iya sih. Dengarkan suaranya, kalimat influencer sudah terkenal. Ya udah, kita kenalan dulu ya. Dari yang sebelumnya pernah ikut podcast kita juga ada si Aulia Rahma. Halo Lia Milan ya, kali ini kita panggil. Karena kali ini juga kita ada Lia lainnya, jadi kita panggil Lia Milan. Gimana, apa kabarnya Lia Milan? Baik. Sibuk apa nih sekarang nih? Basa-basi aja. Basa-basi ya. Sibuk kerja, udah. Itu aja sih sibuknya. Belum nambah sibuk yang baru. Basi banget. Sumpah. Basi banget. Nah, selanjutnya ini orang-orang baru nih di podcast kita. Nurul Amalia. Halo Lia, apa kabar? Halo. Apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Ini kedepannya ada rencana apa, Li? Iya, aku baru gabung di grup asik kalian. Baru kok, grupnya memang baru kok. Kata Habibi yang ikut grup ini anak-anak asik aja katanya. Ya ampun, alhamdulillah aku dianggap asik. Yang Milan masuk Anjir. grup itu. Sensor. Gimana, Li, apa nih proyek kedepannya, akan ada apa nih? Boleh cerita dikit nggak? Oh, apa ya? Sekarang sih lagi sibuk biasa, maksudnya karena aku di bagian rekruter, jadi ya udah maksudnya ngisi posisi yang kosong di perusahaan. Terus lagi ada project buat graduate trainee untuk di sales sama marketing trainee gitu. Jadi kemarin sih sebelum COVID tuh sempat ke Medan buat cari anak-anak yang fresh graduates gitu, buat kita ajakin ikutan program ini. Terus yang graduate trainee buat sales ini udah jalan sekarang, tapi yang marketing trainee ini masih proses masih proses rekrutmen gitu sih kalau sekarang. Udah, terus abis itu pulang tidur, terus besoknya berangkat lagi, terus pulang tidur kayak gitu-gitu. Ya, itu terlalu lengkap. Nah, selanjutnya ini juga baru nih. Ada Navia Indrayani. Waduh. Emang saya belum pernah ikut ya sebelumnya? Belum pernah. Belum. Ini internal aja. Kayak gini. Orang nggak ada yang tahu kamu ngapain. Halo Navia.
Hai. Nafi, apa ini ya? Nanya apa ya? Kamu coba bertanya Nafi Habib. Soalnya aku lumayan tahu kesibukannya dia apa. Dia lagi Oh ya. artis Korea soalnya. Navia sekarang aktivitasnya apa? Aku kerjaan proposal tesis. Nonton drama Korea. Oh, proposal tesis ya. Ya, Udah sampai apa? Bab atau apa namanya kalau tesis itu? sama bab-bab juga kok. Ya, semoga segera kelar ya. Bahas Amin. apa sih? Bahas apa sih tesisnya? Iya, tesisnya bahasa apa? Oh, aku kebetulan ini payung sama dosen S1 dulu, terus beliau kan alhamdulillah keterima di apa sih? Pokoknya Kampus. pemerintah itu penelitian yang Oh. pemerintah Hmm. itu tentang kesuksesan Apa? subjektif. Lupa, kesuksesan karir subjektif. Beliau ini lagi bikin alat tesnya, kemudian saya merelakan diri, enggak, saya Menyerahkan diri. menyerahkan diri untuk membantu beliau. Kebetulan pembimbing atau promotor beliau itu dosen pembimbing saya waktu praktek gitu. Jadi saya mikir sekalian aja gimana profesornya sama gitu, meskipun rada bunuh diri gitu. Tapi ya ya sudah, Oke. ini aja gitu. Itu kan hal baru gitu ya. Iya. Ya begitu. Ya, semoga segera kelar lah. Naf. Amin. Semoga segera selesai ya, Pe. Ya, Nih. semoga cepatnya ngejar aku yang kelar ini ya. Kayak aku dong. Ya padahal aku niatnya mau lulus bareng Haris loh. Oh, nggak bisa. Kalau kamu lulus ya belum, aku DO. Kalau dari ini DO, coy. Mending aku Iya, punya iya. bakat sama buat kamu. Mending kamu potong rambut deh. Giatnya Apa hubungannya? enggak. Skip. Oke, Riz. Kira-kira kita ntar mau bahas apa nih? Kita sekarang malah ini bukan ntar. Kita Oh, mau iya. bahas resesi. Soalnya lagi rame banget pembahasan resesi. Karena ya kondisi ekonomi Indonesia saat ini ya sedang jatuh-jatuhnya. Karena Masa sih? memang kenapa, Bib? Masa sih jatuh? Berdasarkan data begitu. Berdasarkan data begitu. Jadi kalau berdasarkan data kita udah minus dalam dua kuartal itu apa bahasa kuartal? Kuartal. Iya, 2 kuartal pertama tahun 2020 ini status ekonomi kita malah minus yang disebabkan oleh pandemi juga. Jadi memang hampir semua sektor perekonomian lagi jatuh-jatuhnya. Lalu akhirnya kita minus. Nah, salah satu indikator kalau resesi ini kan ketika terjadinya minus ekonomi dalam 2 kuartal berturut-turut. Berarti kan ini udah masuk kita salah satu indikatornya. Satu kuartal itu berapa lama? 1 kuartal 3 bulan. Oh, 3 bulan. Kalau 4 bulanan itu namanya catur wulan. Oh iya sih, benar. Kalau 4 bulanan semesteran. Kalau berbulan-bulan? Kalau berbulan-bulan kurang ajar gitu. Suka banget kayak gini nih, suka. Ya udah deh, apa deh yang kalian, aku jujur aja sih nggak tahu banyak masalah resesi, kan aku bukan orang ekonomi ya. Ada kan Sama. orang ekonomi? Gak ada Berarti yang kita orang ekonomi. Berarti kita bahas resesi dari segi apa nih yang mungkin kita bisa bahas? Dari segi manpower-nya mungkin. Oke. Jadi Aku itu gitu. Manpower nah itu gimana maksudnya? biar nanti Lia sama Milan yang bakal bahas. Nanti Sip. dari sudut pandang
Teoritisnya biar Navia nanti yang bakal bahas. Bagi yang nggak tahu bagaimana wajah Navia saat ini, dia mengumpat tanpa suara. Atau umpatannya Islami. Ya udah deh, kalau gitu kita mungkin bahas pertama-tama, kalian ngerasain nggak sih dampak yang kalian udah kerja deh ya, mungkin Lia sama Lia Milan, aduh susah banget namanya. Milan sama Lia aja deh. Iya, Milan tuh udah 2 orang. Aulia. Siapa yang mau? Oh ya, Aulia Kepanjangan, sama Aulia kepanjangan. Astagfirullah. Aulia. Aulia sama Aul. Nurul. Aulia sama Nurul. Oh iya dah. Ih, padahal mukanya Lia nih nggak cocok sebagai Nurul loh. Ya udah tukar. Sama kalian nggak ada yang cocok, nama kalian itu memang nggak ada yang cocok. Yaudah. Lia sama Nurul. Josephine. Dari Aulia dan Lia. Oke, Josephine. Siapa dulu? Aku dulu kali ya. Ya, dari kamu dulu deh. Gimana sih dampaknya dari kamu ke pekerjaan kamu? Nah, kalau aku sih menurut aku tuh perekonomian tuh terdampak banget tuh, kelihatan banget sih. Soalnya aku selama ini tuh maksudnya kalau misalnya di proses perekrutan itu jarang banget kandidat yang misalnya untuk yang pro hire ya, maksudnya yang udah profesional itu jarang banget kandidat yang dia itu lagi free gitu. Pasti 90% itu kebanyakan emang dia sudah bekerja di suatu perusahaan tertentu. Tapi kalau sekarang hampir di semua vacancy itu pasti ada aja orang yang maksudnya tuh karena kena layoff gitu-gitu sih. Banyak orang yang sekarang tuh lagi nggak punya pekerjaan gitu. Hampir di semua posisi yang aku cari tuh kayak gitu. Selalu ada orang yang posisinya tuh sekarang lagi nganggur lah istilahnya gitu. Dan mereka kebanyakan emang perusahaannya tutup ya karena pandemi ini gitu. Jadi banyak yang kena layoff sih. Pertama itu. Terus yang kedua, di tempat kerja papahku sendiri, kan papahku itu tempat kerjanya dia produksi biji plastik ya. Nah kalau produksi biji plastik itu kan luas tuh ke hampir semua industri. Maksudnya pasti ada plastiknya gitu, entah itu botol, entah itu mau ke industri alat berat atau industri kayak misalnya mobil, motor dan lain-lain itu kan pasti ada bahan plastiknya. Nah itu tuh sekarang mereka bener-bener kayak barangnya tuh numpuk banget karena industri yang di hilirnya itu kebanyakan tuh pada tutup gitu. Jadi yang tempat kerja papahku ini bahkan sampai nyewa gudang di di berbagai kota buat nampung barang hasil produksinya mereka gitu. Karena nggak keserap hasil produksinya mereka gitu. Itu sih maksudnya aku ngeliatnya sih dari situ, dan maksudnya aku berpikiran oh berarti emang bener-bener ekonomi tuh terdampak banget gitu, bukan hanya itu tuh rame di sosial media, tapi emang realnya tuh begitu gitu sih. Ya kalau yang aku tahu soalnya gitu. 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 Oke. Kalau kamu Li Aulia? Kalau aku mungkin perusahaan aku, kantor aku nggak ngerasain langsung ya dampaknya. Tapi mungkin klien-klien kita, itu kan klien kita banyak banget tuh dari sektor atau dari industri retail. Retail itu kan salah satu industri yang paling dampak sih, apalagi untuk produk-produk yang bukan primer. Kayak misalnya fashion, terus juga aksesoris, retail-retail yang kayak gitu deh. Itu tuh berdampak banget. Bahkan sampai yang mereka itu pengurangan karyawannya itu banyak banget gitu. Terus berarti kalau misalnya pengurangan karyawan kalian nggak diperlukan ya padahal ya orang mereka lagi dari segi rekrutmen iya. Jadi mereka untuk melakukan rekrutmen itu ya satu kalau nggak dikurangin ya kedua mereka ngelakuin sendiri gitu rekrutmennya. Bahkan nih ada yang kasihan banget, mereka ini perusahaan IT ya. Udah tutup nih, udah inilah, udah operasionalnya udah tutup. HR-nya itu digital? kenapa?
Bukan Bukan, bank digital. Oh, kirain bukan. digital. Itu sepertinya perusahaan yang aman sih kalau saya Oh bilang. iya dong. Ini tuh ada perusahaan IT yang benar-benar mereka udah tutup operasional, terus HR-nya itu ngasih satu database ke kita. Hmm. Niatnya itu untuk supaya mereka ini walaupun nanti sudah di layoff, walaupun mereka ini udah nggak kerja lagi, tetap dicarikan kerjaan yang baru. Jadi mereka tuh ngasih satu database kita yang banyak banget data-data Wow. karyawannya. Iya, sampai kayak gitunya. Jadi benar-benar kasihan sih sebenarnya. Jadi kayak semua sektor tuh jadi kayak berdampak banget, bukan hanya spesifik industri ini atau sektor ini, tapi juga sektor yang lainnya itu juga kena. Iya. Iya, aku juga pernah dengar sih Li, itu ada beberapa perusahaan tuh yang kayak gitu. Jadi nge-share database karyawan yang di layoff gitu buat ngebantuin karyawannya mereka buat dapat kerjaan lain. Bener. Ada. Oh, berarti ada beberapa perusahaan pun juga kayaknya ibaratnya enggan juga ya harus menghadapi kenyataan pengurangan karyawan ya. Tapi Iya. memang pasti kayak gitulah. Soalnya kan ini hal Banget. baru banget. Parah. Kalau Natia, sebagai seorang yang bergerak di bidang apa ini? Sebagai seorang pengamat, sebagai pengamat, guys. Peneliti banget soalnya dia. Apa ya? Aku mungkin nggak Mungkin terlalu. sering-sering yang kamu tahu deh. Mungkin ini aku nggak terlalu terdampak seperti Mbak Aulia dan Mbak Nurul. Terdampak lagi. Terdampak. Terasa banget gitu loh itu dampaknya. Karena kan mungkin orang tua aku juga udah pensiun, kemudian udah jadi wira swasta, kemudian kakakku tenaga kesehatan, mungkin ini sih rekan sejawatku yang keras gitu, mungkin dapat ceritanya mereka sebenarnya kalau dari rekan sejawatku malah sebagai ownernya gitu loh, mereka dilema untuk melakukan pengurangan seperti itu. Nah, aku sebenarnya juga bingung untuk apa ya, untuk membahasnya dari kayak masih banyak belum apa ya, ibaratnya alhamdulillah kamu nggak banyak merasakan gimana dampaknya gitu ya. Sebenarnya ya alhamdulillah, tapi ya nggak alhamdulillah juga gitu. Oh ya alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Jadi kan aku kan sebenarnya masih ada kasus-kasus yang belum aku selesaikan di perusahaan. Nah, itu kan aku kita dari BUMN masih belum membolehkan mahasiswa untuk bertempat di perusahaan, jadi kan terkendala gitu kan. Aku juga untuk menyelesaikan assignmentku. Jadinya ya itu sih. Mungkin ya akhirnya kita jadi memikirkan intervensi apa yang sesuai ketika untuk perusahaan ketika pada saat pandemi ini gitu loh. Ya mungkin intervensi secara online gitu harusnya gitu. Mungkin juga anajabnya harus dari wawancara via phone, kemudian kuesionernya juga di-share melalui link seperti itu. Tapi menurut saya kan kurang ya gitu kalau misalnya kita nggak observasi secara langsung seperti itu. Itu sih mungkin yang Nah, kalau ini dari mungkin dari Lia sama Aulia, sebenarnya ketika bener-bener pandemi itu kan nggak ada persiapan sama sekali kan ya. Soalnya kan bener-bener kayak ya tiba-tiba gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau gejolak yang ada di perusahaan itu sampai seperti apa gitu? Atau ya karena mungkin sudah apa namanya, posisinya itu sudah di kondisi yang sudah stabil, jadinya walaupun diserang sama pandemi ini juga sudah ada persiapan planning ABCDE gitu. Gimana?
Lia dulu atau Aulia dulu? Siapa Siapa? dulu? Kamu yang pilih dong harusnya. Dia dulu atau dia dulu deh. Sama aja. Sama masih belum Oh ditentukan. iya, mungkin dari Rebutan nanti jawabnya. ya dari Aulia aja dulu, Dari aku. yang nggak terlalu kena dampak. Mungkin mau nggak mau sih, Bib, perusahaan harus ada cadangan. Tapi kan karena pandemi ini kan prediksinya tuh lama banget ya. Jadi Nah, mau ada secadangan apapun kalau misalnya perusahaannya bukan dari perusahaan yang memang dibutuhkan selama pandemi. Contohnya itu perusahaan-perusahaan yang memang dibutuhkan banget pas pandemi ini, contohnya retail supermarket tuh. betul. Mereka itu bahkan nih ada klien aku nih, mereka selama pandemi ini itu achievement-nya itu jauh banget di atas rata-rata biasanya mereka ini. Jadi kan ini contoh perusahaan yang ya masih bisa kita bilang inilah aman untuk selama pandemi ini. Kalau dibandingkan sama perusahaan yang benar-benar ya mau nggak mau kedampak atau dia juga mungkin nggak ada cadangan untuk bisa settlein karyawannya, ya mau nggak mau layoff tadi itu gitu. Karena kan perusahaan harus juga ngeluarin biaya untuk misalnya mereka produksi, sementara kalau misalnya barangnya nggak kejual atau daya beli kita nurun, otomatis kan nggak bisa nutupin biaya produksi itu ya. Betul. Nggak mau layoff itu. Kalau di tempat lu gimana, Le? Nah iya nih di Kalau perusahaan tempat aku, gimana? kalau tempat aku layoff tuh pokoknya pilihan paling terakhir banget. Jadi waktu Udah belum? awal-awal pandemi, enggak sih, alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak ada sama sekali sih. Waktu awal-awal pandemi itu kan awal tahun ya, maksudnya berbarengan sama kenaikan gaji tahunan, terus abis itu Iya benar-benar. pembagian bonus tahunan biasanya kan. Jadi sih perusahaan sih antisipasinya ini sih paling kenaikan bonus tahunan itu kemarin dimundurin sampai ke bulan Agustus ini, nanti harusnya per bulan ini. Terus abis itu bonus itu yang harusnya kemarin di bulan April itu jadi dibagi dua, 50%, 50%-nya pas di April, 50%-nya lagi nanti akan dibayarin di Desember gitu. Terus kayak perjalanan dinas tuh sama sekali ditiadakan, jadi udah nggak boleh. Maksudnya biar jaga cash flow perusahaan juga. Sama ini sih kalau kita kan bergeraknya di bidang personal care sama skincare. Personal care sama skincare itu juga kan sebenarnya bukan produk yang primer juga sebenarnya ya. Primer. Benar-benar. Jadi kemarin kita itu akhirnya ngeluarin produk baru yang emang dibutuhin sama masyarakat sekarang, kayak misalnya hand sanitizer sama desinfektan gitu. Kita kemarin pokoknya dalam 1-2 bulan tuh cepet banget sih orang marketingnya langsung nyiapin produknya, terus habis itu sekarang alhamdulillah udah keluar gitu. Tapi emang lebih heavy-nya di toko-toko online. Maksudnya distribusinya itu masih yang di toko online gitu, yang lebih gampang. Kalau Betul. terus maksudnya iklan juga gitu banyak gitu. Yang penting pokoknya produknya tersebar aja, terjual kayak gitu sih. Jadi kita sekarang pokoknya gimana cara perusahaan buat tahan, ya itu tadi harus ada produk-produk baru yang lebih dibutuhin sama masyarakat sekarang gitu. Tapi pokoknya layoff itu pilihan paling terakhir banget. Iya. Balik lagi nih kita bahas resesi. Balik lagi nih kita bahas resesi ya. Oh my god, itu suara apa? Kah? Suara apa? Kamu Nggak ada suara. Apa? Enggak, suara headset gitu kayaknya. Oh, tadi kamu Aku kah? tarik. Maklum, sekarang kan anak gym. Jadi ada Baru 2 hari. jangan sampai aku buka baju. Lanjut. Kalau Lanjut. kita ngomongin masalah resesi ya. Jadi ada salah satu ucapan dari Pak Presiden. Ya, kita harus menyiapkan mental akan resesi yang mungkin terjadi. Padahal kalau berdasarkan indikator-indikator suatu negara mengalami resesi, kita sudah masuk gitu loh. Salah satunya adalah PHK secara besar-besaran. Kalau misalnya hal itu menanggapi hal itu kalian gimana nih?
Mungkin dari Habibie dulu deh. Yang punya perusahaan dari Habibie. Iya, yang punya perusahaan. Salah satu CEO dan COO dari beberapa perusahaan. Entah berapa banyak perusahaan Banyak Habibie, banget mungkin ya. misteri bagi aku. Waduh. Enggak. Perusahaan yang masuk list Forbes. Nggak ada. Nggak ada. Gimana, Bib, pendapatmu, Bib? Kalau terkait PHK besar-besaran itu sebenarnya ya ini lagi sih. Kalau di beberapa obrolan dari pengusaha itu emang itu kalau bisa jangan diambil. Soalnya kalau bener-bener di PHK itu ya orang tuh bakal ketimbungan. Kayak kemarin aku juga ada mau buka salah satu usaha gitu kan. Itu memang dia nggak ada skillnya itu bener-bener ya apa kan cuman kurir sama tukang belanja sayur gitu aja. Itu yang lamar itu sampai 500 orang. Jadi memang untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang nggak apa namanya nggak butuh skill banget itu, emang sekarang tuh orang larinya tuh malah jadinya ke sana. Jadi sekarang itu memang nggak mau PHK besar-besaran tuh ya harus diterima. Tapi ya itu sebenarnya kalau dari kacamata entrepreneur itu ya, sebenarnya kalau kayak sekarang ini sebenarnya malah sebenarnya di PHK itu bagus karena ada peluang untuk membuka usaha-usaha baru. Jadi kayak di sini aja banyak banget. Tapi sayangnya memang karena dari segi pengetahuannya itu kurang, mungkin juga namanya di perusahaan lah ya udah apa KPI-nya, apa job desk-nya kan ya dikerjakan itu. Ketika benar-benar turun apa ya layoff, mereka nggak tahu pengetahuan apa-apa, yang penting jualan gitu aja. Dan banyak banget yang akhirnya juga mengeluh. Soalnya ya kayak kemarin tuh ada tweet apa ya, yang gajinya awalnya 30 juta, kemudian setelah pandemi cuma 10 juta, minta bantuan dari pemerintah kayak gitu. Halo. Karena mengikuti apa ya, mereka sudah punya kebiasaan gaya hidup kayak gitu kan. Dan ketika serasa 10 juta yang mungkin buat orang-orang kayak kita ya itu sudah lebih dari cukup. Tapi karena dia gaya hidupnya sudah di angka 30 jutaan, akhirnya kayak gitu. Jadi benar-benar ya orang tuh jadi realistis sih mungkin kalau dengan adanya di kondisi saat ini tuh. Jadi mereka benar-benar mungkin jadi dia ngerestart mana yang keinginan sama kebutuhan kayak gitu. Hikmahnya gitu ya Mas ya. Ya hikmahnya gitu. Habibie beda ya kalau ngomong ya, bijak banget ya. Iya, bijak banget. Iya. Subhanallah. Emang perlu dilihat hikmahnya sih ya emang dari pandemi kayak gini. Menurutku ya, maksudnya kayak itu memperbaiki mental kita gitu loh jadinya. Terus sama ini nggak sih Hah? nyambung ke investasi nggak sih sebenarnya dengan adanya dengan adanya pandemi kayak gini tuh jadi wake up call buat orang-orang kalau misalnya investasi tuh penting banget. Maksudnya kita harus punya dana darurat. Pengen nyambungin ke dana darurat gitu, apalagi kita misalnya nih sebagai pekerja yang misalnya mau nggak mau perusahaan kita itu atau misalnya negara kita kena resesi ya kita mau nggak mau ya gunain dana darurat itu. Darurat, benar. Kalau gitu gini aja deh, biar kita lebih luas selain cuman bahas apakah harus menyiapkan dana darurat atau wake up investment, kita bahas gimana cara menyikapi resesi. Ya, Nah, kita karena sudah kayaknya kalau resesi jadi kita ngapain gitu kan? ya, karena salah satu cara menyikapi resesi yang aku tahu adalah yaitu punya dana darurat. Karena Iya, kita kan tidak tahu habis itu income kamu kayak gimana nasibnya, karena kamu nggak pernah tahu. Salah satunya yaitu menyiapkan dana darurat. Jadi benar banget kayak yang kalian lihat tadi bilang, nyiapin dana darurat, wake up investment. Cuman kalau misalnya dibilang wake up investment, ya kalau dari aku pribadi harusnya nggak nunggu resesi sih. Karena investment itu kan kamu nggak yang kamu beli sekarang terus tiba-tiba bulan depan akan menghasilkan. Apalagi kondisi resesi. Resesi ini semua barang kan akhirnya nggak bergerak gitu loh. Retail itu nggak bergerak.
Kalau misalnya sampai resesi, tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan yang sudah menggelontorkan sahamnya keluar gitu, perusahaan terbuka, sudah sahamnya sudah terbuka untuk umum, harganya pun tidak menutup kemungkinan jadi turun karena produk mereka nggak laku. Karena kan resesi itu kan jadi ibaratnya resesi itu adalah lemahnya daya beli terhadap produk dalam negeri. Sebenarnya kalau misalnya wake up menurutku kurang bukan saatnya sih, bukan saatnya, tapi memang harus selalu wake up masalah investasi ya. Tapi ya benar, karena darurat. Nah, kalau dari kalian apalagi nih cara-cara menyikapinya? Mungkin mikirin sekarang kan banyak tuh orang yang alih profesi. Jadi misalnya dagang makanan tuh. Sekarang tuh banyak banget di Twitter tuh berseliweran orang-orang yang sekarang tuh pada dagang makanan gitu dari rumah gitu. Iya, story WA juga banyak. Makanya mungkin bisa itu satu aja sih, salah satu option aja gitu. Kan kita nggak tahu ya perusahaan tempat kita kerja itu bisa settle bisa sekuat apa gitu. Iya, benar. Di pandemi ini gitu. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau Enggak. Belum ya. sebenarnya kalau sebenarnya ada dua respon dalam menghadapi resesi ini gitu loh menurut aku. Jadi yang pertama kita terlena akan keterpurukan ekonomi ini, atau kita mencoba bangkit. Betul tuh. Menurutku itu sih yang pertama, bahwa resesi itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Mungkin itu salah satu cobaan yang mungkin tadi Mas Habib yang sempat mention kalau sebelumnya 30 menjadi 10, bahkan aku pernah baca di Twitter juga yang dia gajinya 80 juta terus karena pandemi dia di cut off, terus padahal dia masih punya tanggungan banyak, punya apartemen, punya mobil baru yang masih dicicil gitu. Terus maksudnya kan bayangin aja gimana tanggungan. Gak bisa bayangin aku, gak pernah ngasih 80 juta kayak gimana bayanginnya cuy. Ya udah nge-DP rumah apartemen di tengah kota Jakarta gitu. Terus tiba-tiba dipotong penghasilannya kayak gitu maksudnya kan langsung kaget ya. Kalau aku ya kaget ya jujur. Benar. Gimana gitu. Tapi kita nggak tahu gitu. Mungkin dia juga punya dana darurat ketika bahkan ada yang gajinya 30 juta pinjam sama yang 10 juta karena yang 10 juta itu pinter nyimpen gitu kan. Ada yang ya maksudnya itu yang pertama mungkin sangunya adalah pola pikirnya dulu gitu sih. Betul. Ya, kalau masalah mindset itu sebenarnya hampir di semua tempat ya. Jadi kalau misalkan ya mungkin pernah ada ya baca bukunya Robert Kiyosaki kan, Poor Dad, Rich Dad itu ya. Rich Dad Poor Dad ya. Sama. Lupa aku yang mana depan. Nah itu kan jadi kan ada sebenarnya kuadran kiri sama kuadran kanan gitu kan. Ada yang mulai dari employee, terus self-employee, self-employee, kemudian menjadi apa namanya? Business owner, kemudian investment. Nah, jadi memang kalau kita melihat dari kacamata sebagai seorang employee mungkin ya. Jadi untuk benar-benar kita mempersiapkan investasi itu memang stepnya agak panjang. Karena sebagai seorang employee kita untuk kadang mikirnya ya udah kita yang penting untuk hidup 1 bulan ini sudah ada gaji itu sudah senang. Akhirnya kita terlena akan namanya bahwa ternyata hidup itu bukan sesingkat 1 bulan aja. Ya, sih. Jadi memang padahal di luar sana itu ya kalau misalkan mau melihat dari sudut pandang lain gitu kan ya. Walaupun sebagai employee
itu sebenarnya banyak kok sumber pemasukan lainnya yang mungkin bisa untuk dana cadangan. Entah itu misalkan ya kayak tadi dibilang Lia jualan makanan, kalau yang ramai sekarang itu ya bisnis online. Jadi ya apapun dijual online kan sekarang ya gampang aja gitu kan. Tinggal menemukan marketnya aja. Mas, Jadi nanya dong. Iya. Kan kamu udah ada ya ketika krisis moneter 7 sampai 9. Waduh. Iya, iya, Habibi sempat melewati lah. aku Sempet ya? Pendirian aku bola. masih 5 tahun. Nggak usah bohong. Iya, ya Allah. Kenapa sih? Terus kenapa Naf? Enggak, maksud aku kan kita bisa kenapa ada sejarah itu kan kita bisa belajar dari itu gitu loh maksudku. Benar. Tapi Apa? coba dilihat Kalau di 98 itu kan karena memang semuanya jatuh, IMF itu jatuh juga, dolar Ya, juga sih. kan. ya sama. Ya Sekarang pun kalau menurutku ini sih. Jadi kita kan Sebenarnya sama juga. hidup di era media kan ya. Hmm. Nah, kita kan lebih terfikirkan ketika 98 itu karena jatuhnya era Orde Baru. Ya nggak? Jadi kita tuh ke framing bahwa 98 itu malah jatuhnya Orde Baru gitu loh. Jadi bukan kalau kita belajar dari 98 itu karena apa yang membuat ekonomi Indonesia tuh benar-benar jatuh, tapi kebanyakan malah kita menyalahkan keluarga cendana yang korupsi, ini itu yang sampai sekarang mungkin masalah-masalah itu menjadi keseharian kita. Tapi kita nggak belajar dari kenapa kok itu bisa jatuh dan apa mungkin ini nanti bakal jatuh lagi. Kan jarang yang memikirkan sampai ke sana. Ya jarang sih, tapi kan untuk kasus di 98 itu sebenarnya kalau dari dipicu dari mananya itu, krismonnya itu menurutku bukan karena dari waktu itu zaman kepemimpinan Soeharto ya. Bukan itu Riz. Hah? Medianya. Memang framing medianya seperti itu. Framing medianya seperti itu. Padahal kan tapi kenyataannya yang terjadi kan ya sama, IMF yang jatuh duluan. Itu jadi seluruh dunia kan juga sama. Iya, benar. Ini kondisi saat ini gitu loh. Nah harusnya benar kayak Navia bilang, kalau misalnya kita mau belajar ya bisa belajar dari sana. Tahun 98 juga kita pernah mengalami harga dolar yang sangat tinggi, sama sekarang. Iya. Maksudnya gini, Riz. Jadi kalau mungkin orang yang sudah terbiasa melihat dari sudut pandang yang lebih holistik gitu, mungkin bisalah membaca itu. Tapi seberapa besar orang yang mungkin cuma beberapa persen yang bisa melihat dari sudut pandang itu. Jadi kalau kita melihat yang kamu bahas tadi ya, terkait bagaimana PHK besar-besaran. Apakah semua karyawan di PHK itu belajar dari masalah itu? Karena kalau kita melihat media itu ya menggiringnya ke masalah itu, bukan masalah dulu itu kejadiannya seperti ini gitu. Apalagi ke masalah ekonominya itu. Akhirnya itu yang menurutku jadi kenapa kita jadi terlena lagi masalah resesi yang saat ini gitu. Kalau menurutku kayak gitu sih. Jadi memang framing media itu menurutku ya pengaruhnya besar banget sama mindset kita. Oke. Ya, tapi kan berarti kita sebenarnya bisa gitu loh, maksudnya untuk belajar dari 98, tapi sebenarnya Bisa banget. tapi yang terjadi saat ini memang nggak banyak yang menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana kita keluar dari resesi di 98. Seakan-akan semuanya kita keluar dari kondisi 98 itu setelah kita sudah presiden saat itu jatuh, kemudian kita presiden baru, kemudian tiba aja nggak begitu lama kita bangkit. Bukan nggak begitu lama sih, itu 1 tahun 2 tahun, bahkan di beberapa daerah sampai awal 2000 masih terjadi kerusuhan, berarti kan 2 tahunan. Tapi kalau menurut aku ya, hal saat ini yang paling penting memang kita benar sih memang bisa belajar dari sejarah. Bagaimana kita bisa belajar dari sejarah untuk keluar dari resesi, karena negara kita bukan pertama kalinya mengalami resesi. Harusnya kita bisa belajar. Tapi yang harusnya kita juga jadikan fokusnya, zaman itu berubah. Benar. Jadi apa yang harus kita
ubah, apa yang harus kita modifikasi dari pengalaman yang pernah terjadi di 98, apa yang bisa kita implementasikan sekarang. Zaman dulu mungkin orang bilang menyiapkan dana darurat, orang semua waktu itu nggak ada yang punya duit, dana darurat dari mana? Punya tapi nggak bernilai. Nggak bernilai, iya benar, nggak bernilai. Dan itu rangkaian terjadinya 98, tapi itu lebih bertahap. IMF itu mulai turun itu dari 29 dan berapa aku lupa. Cuman kejadiannya akhirnya puncaknya 98. Untuk di Indonesia juga memang 98. Korea Selatan juga 98. Tadi tuh aku baca ya, mungkin koreksi kalau salah. Artikelnya mungkin salah atau ya mungkin Jangan ada di Wikipedia makanya. Apalagi di Blogspot. Tadi tuh aku baca kalau resesi itu sebenarnya kalau dalam ekonomi itu hal yang normal. Yang buat beda itu gimana caranya negara itu bisa bangkit gitu dari resesi. Soalnya beberapa negara itu ya semuanya udah kena resesi, bukan hanya sekali aja. Di satu negara aja dalam berapa tahun itu mereka udah berapa kali resesi gitu. Tapi kan gimana caranya mereka bisa bangkit lagi, ekonominya bisa lagi. Nah, itu yang Tapi kalau mungkin ada yang mungkin mengamati ya. Sebenarnya kan Indonesia tuh sudah dikatakan agak jatuh itu kan dari 2017 kan. Oh ya? Pernah nggak sih mengamati membaca itu? Kita nggak pernah minus kok, Bi. Maksudnya dari tahun lalu selalu positif gitu. Jadi mungkin ya kalau dibilang jatuh banget sih menurut aku enggak ya. Ya jadi aku sebenarnya setuju, kayak aku ngerti yang kamu maksud, yang mau kamu sampaikan itu bahwa kita sudah ada menunjukkan tanda-tanda kejatuhan gitu ya. Nah, tapi kan berdasarkan data kita belum jatuh. Oh ya? Iya, di 2017 kita tuh bahkan 2018 positif terus. Dari dibandingkan negara-negara lain kita tuh masih lebih aman. Yang tahun lalu kita lebih aman. Itu yang maksudnya ada tanda-tanda sebenarnya walaupun positif, tapi itu kayak apa ya? Sebenarnya sudah ya nggak kayak periode sebelumnya gitu loh. Maksudnya terus diperparah dengan adanya. Mungkin maksudnya Habibie tuh kalau secara data tuh emang kelihatannya tuh maksudnya bagus, tapi orang tuh ngalaminnya maksudnya dalam kehidupan sehari-harinya sebenarnya kayak harga barang makin naik, terus abis itu daya beli masyarakat tuh berkurang, kayak gitu-gitu nggak sih maksudnya? Iya, maksudnya sudah ada tanda-tanda walaupun datanya bagus ya, datanya bagus. Sudah ada tanda-tanda sebenarnya mau mengalami yang namanya minus, walaupun nggak bener-bener ketara banget. Nah, terus dipukul sama pandemi ini memang bener-bener kayak ya pukulan telak. Akhirnya ya kalau misalnya kita lihat dari pernyataan presiden kan dia optimis bahwa periodenya ini kan harusnya ekonomi itu bangkit kan ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu kan berarti apakah memang apa ya? Jadi nggak enak maunya. Apakah memang data yang ditampilkan itu memang ya real? Atau itu untuk beberapa ya itulah pokoknya. Jadi soalnya kalau dilihat realnya sama statistiknya itu kayak kurang nyambung gitu. Ini hobi Habibie ya guys, kalian harus sabar. Enggak, maksudnya mungkin ya data yang dilihat pemerintah itu yang bilang positif kan itu dia ngelihat secara general, secara Indonesia gitu. Nah, yang mungkin yang kita lihat ini kan hanya sekeliling kita aja. Jadi kita langsung bilang, oh kondisinya ternyata kayak gini, tapi kok pemerintah bilang gitu. Jadi kan beda. Iya, ya kalau kita namanya statistik kan kayak gitu kan ya. Kan rata-rata kan yang diambil. Iya. Walaupun masalah GDP, kalau nggak GDP itu ya semuanya kalau nggak salah, semua yang terjadi. Nah, maksudnya kan walaupun misalkan nilai yang minus itu 10, tapi yang ini 30 kan tetap dianggapnya masih aman. Iya, jadinya memang kayak gitu. Benar. Tapi kayak berkaca dari BUMN ya aku maksudnya. Ibarat BUMN itu negara. BUMN itu kan TBK kan terbuka sahamnya. Jadi beberapa BUMN. yang anunya TBK.
contoh seperti Pertamina. Nah, dia kalau misalnya laporannya itu nggak bisa dimanipulasi gitu loh. Karena sahamnya dia terbuka gitu loh. Maksudnya itu bersangkutan dengan orang banyak dan persen itu kan Emang Pertamina terbuka ya? terbuka. Setauku Aku nggak paham dia itu TBK atau apa. Soalnya aku kemarin analisis TBK si Pertamina sih. Pertamina Coba yang belum buka terbuka. laptop tuh, yang buka laptop coba Pertamina tuh TBK nggak sih? PT Bisanya kita nggak tahu. Pertamina, TBK berarti. Coba ya. Bisanya kita nggak tahu. Maaf. Setauku Pertamina belum go publik. Kalau PT mah semua PT belum sentuh. Udah kok. TBK Pertamina Udah ya? Internasional Timur. Soalnya udah laporan Pertamina Whole Indonesia. di share di masyarakat. Si Pertamina Kemudian yang aku maksud adalah Atau mungkin yang anak perusahaannya kali ya. mungkin mungkin. iya itu udah. Lanjut gak nih? Lanjut. Ya lanjut, silakan. Maksud aku tuh seperti ini. Kalau misalnya ibarat Pertamina itu negara yang disokong oleh stakeholder yang banyak. Nah, memang itu kan nggak bisa dimanipulasi. Sedangkan kalau Indonesia itu kan bukan. Menurutku ya, ngapain terlalu jujur sama masyarakat, ya jujur sama yang memberi utang aku aja lah, kalau aku. Paham nggak maksudnya? Investornya maksudnya. Itu Iya. maksudnya dari segi pemerintah maksudnya. Dari segi si BUMN-nya maksudnya. Oke. Bukan, maksud aku gini, kayak kita pemerintah menonjolkan kalau misalnya keuangan kita itu nggak apa-apa gitu. Nah, misalnya kayak gitu, ekonomi kita nggak apa-apa, it's fine, nothing is worry, people gitu. You can sleep. Gitu. Kayak seperti itu gitu ya. Kayak pemerintah kan seperti itu kan, kayak media itu sudah jangan terlalu diprovokasi gitu masyarakat itu keadaan sebenarnya. Nah, yang tahu keadaan sebenarnya menurutku adalah petinggi-petinggi dunia itu yang menyongkong Indonesia gitu, entah itu investor, entah itu yang memberi hutang kita gitu. Nah, kalau aku yakin sih sebenarnya nggak sebagus itu. Oh, jadi kayak kamu Oke. Habibie ya? Bukan di Iya benar. Ya. Habibie. Oh ya. Tapi dari sisi pandang lain ya. Iya, dari sudut pandang yang lain. Cuman kayak ibaratnya kalau Habibie kan dapat ilmu, dapat pandangan bahwa sebenarnya ekonominya ya nggak bagus-bagus banget dari lingkungan, dari yang dilihat langsung. Kalau ya ini dari sudut pandang yang ngapain harus dibocorkan kayak gitu loh. Iya, kayak masyarakat ngapain perlu tahu gitu loh sedetail itu. Kalian nggak ada kepentingan apa-apa di situ. Sebelumnya aku klarifikasi dulu, Pertamina belum terbuka ya, dia belum IPO. Iya, masih 100% punya pemerintah Indonesia. Masih 100% punya pemerintah. Mungkin kamu bisa ulangin contohnya dari BUMN lain. Semen ya. Contohnya pokoknya perusahaan yang TBK tuh udah Garuda. Yang itu Garuda. Pokoknya perusahaan yang TBK tuh udah listed dah tuh. Tapi itu enggak usah diulangi. Tapi itu kayak gini. udah. Kalau menurut Natia kan kenapa harus masyarakat tahu, sebenarnya itu adalah salah satu unsur pemerintahan untuk setransparan mungkin. Karena kayak gini, Pak. Kalau misalnya kita masyarakat nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan pergerakan ekonomi yang terjadi di negara, kita nggak bisa menentukan sikap bagaimana kita harus menjalankan perilaku ekonomi kita sendiri. Nih kayak gini nih, seandainya nih kita di resesi tapi disembunyiin sama pemerintah, tiba-tiba di PHK nggak tahu kenapa. Nggak mungkin. Nggak, maksudnya tapi nggak tahu kenapa, cuman dengan alasan karena COVID. Padahal karena memang produknya produk dalam negerinya nggak jalan, impor kita daripada pembelian produk dalam negeri. Kita nggak pernah tahu apa yang harus kita lakukan, jadi makanya itu untuk
transparansi ekonomi yang dilaksanakan, yang dipantau oleh pemerintah, walaupun pemerintah bukan pelakunya, tapi mereka memantau, mencatat, dan juga memberikan strategi, itu mereka harus melakukan transparansi ke kita, ke masyarakat, karena kita yang pelakunya gitu loh, kita pelakunya, kita unit mikronya gitu loh. Iya. Ya sebenarnya kalau pernyataan Navia itu menurutku juga mungkin ada benar juga sih, kayak COVID aja deh. Ya COVID aja gimana sih berita yang disampaikan sama kenyataan kan juga, ya pemerintah bagusnya biar dulu ya awal pemerintah biar itu ditutupi, biar masyarakat tuh nggak panik. Nggak panik. Tapi ketika benar-benar dibuka, jadi sebenarnya orang yang awalnya tiba-tiba tenang aja, terus akhirnya tetap malah paniknya menurutku ganda. Tetap panik juga. Ya sebenarnya itu kayak gimana ya? Mungkin menurutku kenapa kayak gitu ya? Ya memang ada dua sudut pandang sih. Ngapain kita harus tahu masalah-masalah terjadi yang di pemerintah yang bisa membuatkan kita panik, atau memang pemerintah harus tutupi biar kita nggak panik? Itu ya menurutku dua sudut pandang aja sih. Ada yang orang kan semua kayak Navia kan, aku nggak perlu tahu, nggak apa-apa kayak gitu loh. Karena itu sebenarnya lebih misalnya panik. Misal aku pemimpin daerah ya, terus misalnya dari omongannya rakyat sama pengusaha, mungkin aku realistisnya mungkin aku bakal dengerin pengusaha aja gitu loh, karena salah satu cabang yang bisa menyalurkan ke rakyat gitu loh. Kayak ya aku bisa mempersuasi dari si pengusaha ini untuk ke masyarakat gitu. Memang ya balik dari yang aku bilang tadi gini, kalau misalnya ada memang orang-orang yang tidak menginginkan informasi yang bisa membuat panik, apalagi panik secara massal, itu memang bahaya banget. Tapi ada juga orang-orang yang selalu mendesak pemerintah untuk memberitahukan semuanya. Bahkan sudah diberitahu semuanya pun masih banyak yang mendesak, ini jangan-jangan tidak benar. Iya. Soalnya ya sekarang bingung juga. Nah itu kan, jadi akhirnya setelah sekian lama kayak gitu terus, kemudian orang-orang yang menyatakan bahwa yang disampaikan pemerintah tidak benar, lalu kita juga mungkin tidak menutup kemungkinan bakal percaya orang yang bilang bahwa yang disampaikan pemerintah nggak benar. Akhirnya kita selalu meragukan apa yang disampaikan. Makanya balik lagi kayak Habibie bilang, bahayanya framing dari media. Itu nggak kepentingan politik kalau aku. Kalau itu ya, pastinya. Pasti. Oke, balik lagi ke resesi nih. Iya. Kita jadi ngomong. Sudah jangan melebar kemana-mana. Iya. Asik soalnya. Kita bukan ahlinya, ntar masuk kasus lagi. Iya. Ya. Kalau dari kasus sekarang ini ya mungkin bener lah, kita resesi nggak usah terlalu bingung atau apa, tapi ya kita juga harus realistis juga kan. Kita harus sikapnya seperti apa, kayak tadi misalkan kita harus ada dana cadangan, terus apa tadi yang memulai usaha-usaha baru yang mungkin ya nggak mengganggu kegiatan utama kalau misalkan indikator dana. Nah kalau menurut kalian kemungkinan sampai kapan sih Indonesia tuh mengalami masa-masa ini, masa-masa yang kita alami saat ini, mungkin ya mulai dari banyak yang di layoff dan lain-lain. Mungkin dari yang bekerja nih, dari Lia sama Aulia, atau mungkin dari Navia ini yang dia kan pengamat nih, pengamat di beberapa perusahaan, itu mungkin juga dari progresnya atau dari kan juga saudara-saudaranya pengusaha, ada nggak sih membicarakan tentang kira-kira sampai kapan, dan kalau sampai itu benar-benar misalkan lama banget, ya cara tetap survive-nya seperti apa? Mungkin dari Aulia dulu. Dari aku, apa ya? Mungkin tadi pertanyaannya apa? Sorry. Maksudnya jawab apa? Aku sampai kapan ya? Sampai kapan? Iya, sampai kapan?
ekonominya atau apanya nih? Atau Iya, sampai kapan? Sampai kapan? Resesinya. Maksudnya kondisi ekonomi yang ya saat ini turun sedang tidak baik ini loh. sampai kapan ya? Aku nggak ada no comment, maksudnya nggak ada kepikiran sampai kapan kalau soal bahas ekonomi sampai kapan, karena aku juga nggak paham gitu, maksudnya ya ini kan kondisi ini tergantung lagi balik ke sebenarnya negaranya sih, balik lagi gimana kita bisa survive. Pemerintah aja sekarang aja pemerintah itu ada ini loh, program untuk ngasih pekerja yang digaji yang gajinya Bawah 5 5 juta. BLT. Saking ya bener-bener yang mau ngebantu ekonomi rakyat ya pemerintah sampai ngeluarin itu. Tuh, Jadi tahu nggak kamu duitnya dari mana? nggak paham dari mana. Dari pemerintah lah, kan kamu yang bilang. Pinjam. Aku tadi mau bilang hal-hal yang terlalu kayaknya ekstrim, jadi aku gak jadi aku tarik aja dari pemerintah lah. Jadi kalau Aku lihat setengah-setengahnya pinjam. Pinjam. terus kalau diprediksi sampai kapan ekonominya aku nggak paham sih. Cuma kalau dari pakar-pakar yang kita baca lah dari media itu bisa sampai tahun depan atau bahkan 2022 gitu. Oke, kalau dari Lia? Iya, kalau aku sih juga maksudnya sama sih ya kayak sama kayak Aulia. Tapi mungkin lebih ini kali ya. Ini kan maksudnya resesi ekonomi itu awalnya karena pandemi COVID-nya sendiri. Ya berarti ya sampai pandeminya itu maksudnya benar-benar bisa teratasi gitu. Dan satu-satunya kan kalau sekarang katanya ya dengan adanya vaksin kan, ya berarti ya sampai vaksinnya itu bisa diproduksi secara massal gitu sih mungkin. Jadi maksudnya produksi perusahaan dan lain-lain juga udah bisa kembali seperti normal, orang-orang juga udah bisa bepergian seperti normal gitu sih. Mungkin itu sih yang akan nanti pelan-pelan membangkitkan ekonomi semua negara lagi. Kalau menurutku sih kayak gitu. Pelan-pelan sektor masing-masing sektor itu bisa bangkit gitu ya. Iya benar. Karena memang akarnya dari si pandemi COVID-nya itu sendiri gitu. Tapi kalau ternyata malah membuat habit baru apa misalnya? Misalkan ya orang kan sekarang untuk kayak di sini ada kasus pengusaha pakaian itu pada tutup karena orang mau beli pakaian mau buat kemana? Oke. Nah kayak gitu kan. Atau misalkan dia yang seringnya yang namanya nongkrong itu ya di tempat misalkan ya tempat-tempat kafe dan lain-lain, akhirnya mereka beli minumannya aja tanpa perlu nongkrong di sana. Nongkrongnya mungkin di depan laptop kayak gini. Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau misalkan ini ya, misalkan kayak gitu kan berarti bukan hanya karena COVID ini Indonesia tuh mungkin nggak bisa bangkit. Iya nggak sih? Nggak tahu ya. Iya bisa jadi. Iya. Nah sebenarnya kalau ke inti pertanyaan tadi juga, kalau misalkan kayak Aulia ngomongnya sampai 2020. Nah 2020 sekarang. Ini 2022 maksudnya. 2022. Nah berarti kan ya mau nggak mau kan kita juga harus lihat dong dana cadangan kita berapa. Iya. Ya nggak? Iya. Kalau kurang utang. Nggak cukup. Nah, terus kalau misalkan ya kita realistis sekarang misalkan kondisinya nggak cukup, terus harus seperti apa harusnya kita menyikapinya kayak gitu? Iya. Mungkin Navia? Navia nih biasanya ada pencerahan. Gimana Pak? Salah sih Tapi sebelum ke pertanyaannya Habib, kalian ngerasa nggak sih kalau resesi itu malah kayak dampaknya itu makin banyak kayak kriminalitas gitu nggak sih? Iya. Ya, iya. Ya kan? Iya, pasti. Orang Karena mau efek nggak mau, Iya. PHK. Iya bisa. jadi mau nggak mau orang menyambung hidup tuh ya jadi dengan mencuri lah atau apa, pokoknya biar supaya bisa inilah hidup gitu. Iya, Katanya aku pasti juga. udah keluar datanya kriminalitas. Ya pasti kan. Ya kalau kita lihat dari Maslow kan gitu kan. Basic need nggak terpenuhi kan semuanya dilakuin. Iya, aku juga tadi sampai mencuri.
Tapi aku tahu bahwa ini akan sangat hina Iya. jokes ini. Nah, terus Gua- gimana tuh kita? Biar kita Gimana nggak gimana pakai Nat? Menurutmu Nat? Aku apa ya guys? Aku udah mempersiapkan sudah sampai 5 tahun ke depan nih. Kalian sama kalian. Weh, Waduh. Ngeri. Nah ini loh, Nat, yang mungkin kamu perlu share Ideal. juga ke teman-temanmu Ideal. yang mungkin nggak ada persiapan sama Gimana? sekali. Nah, Iya, Apa ya? benar. Idealnya dana darurat. Idealnya dana darurat. Apapun deh yang kamu persiapkan itu iya, yang sudah kamu persiapkan untuk 5 tahun itu seperti apa? Sebenarnya ini sih. Jadi alasan kamu jarang makan ya, kamu nabung. Benar. Iya cuy, kan aku sadar diri ya, maksudnya belum kerja sampai usia segini. Jadi kayak ya gimana dong, aku mau menyambung hidup pakai apa kalau nggak itu. Jadi ya sudah, akhirnya memperhitungkan sampai 5 tahun ke depan insya Allah ada gitu. Iya, apa? Ngapain itu loh maksudnya? Apa? Warisan. Misalnya Warisan misalnya atau- saving dari apa, nabung atau apa. Ya uang bulanan itu kan manajemen keuangannya kan ada yang berapa persen untuk kebutuhan, Betul. untuk dana darurat, untuk investasi. Bener-bener. Gitu. Jadi aku mungkin 50% sisanya itu untuk investasi, tapi investasinya nggak yang cuma investasi aja. Jadi ada investasi pengalaman, kemudian dana darurat, kemudian harian pendidikan anak gitu, bukan pendidikan macam-macam sih aku udah itu. Mantap. Gitu. Berarti sejak tahun berapa kamu, Nat? 2016. Wow. Pantesan. Makanya kan dia nggak makan kan. Aku, nah Iya, kamu kamu kenapa bilang nggak makan? terus sekarang Aku kenapa? punya duit, katanya. Rupanya dia Dia kan udah lama. 2019 itu COVID kan. Iya, betul. Terus dia ngetawain Kayaknya kan. kita harus bikin sesi khusus tersendiri bahas ini ya, apa namanya, perencanaan keuangan. Tapi Rafia yang jadi pematerinya. oh benar Nah, yang bener, Rafia ini bagus. Iya dong. ajudan kan selama ini kayak misalnya bahas melenceng dari resesi dikit ya. Iya. Dana darurat kan biasanya yang harus dipersiapkan itu kan biasanya misalnya biaya pengeluaran per bulan dikali ya maksimal 6 bulan lah. Berarti kalau misalnya kita compare ke resesi sekarang tuh nggak bakal cukup ya. Maksudnya kan kalau prediksinya sampai setahun ke depan, sampai 2 tahun ke depan baru selesai. Berarti kan dana daruratnya masih kurang, harus kayak gitu ya. Oh, itu rumusnya beda-beda kayaknya dana darurat orang. Iya, soalnya kan kebanyakan orang yang rumus-rumusan itu hanya misalnya cuma 6 bulan aja, apalagi yang single Iya. ya, 6 bulan. Berarti kan sekarang ini semenjak udah misalnya resesi, berarti kan kita harus ngerombak lagi ya berarti. Betul. Benar. Iya. Iya. Jawabannya ini iya atau tidak? Iya jawabannya. Nah, itu berarti kita kembali lagi ke awal. Iya. Tapi ngomong-ngomong kayak pertanyaan Habibie tadi, sampai kapan? Jadi aku baca nih. aku punya data. Ya kamu dulu deh, Pe. Yang jadi dari BBC nih, dia ngomong kalau misalnya krisis moneter 98 itu membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk bangkit. Nah, karena krisis 98 itu hanya beberapa sektor, nah kali ini yang berdampak, tahun 2020 ini yang berdampak itu seluruh sektor. Betul. Namun, si pemerintah ini udah menerbitkan kalau misalnya memperbolehkan defisit APBN 3% selama 3 tahun. Berarti kemungkinan kan setelah 3 tahun itu udah pemulihan ekonomi. Prediksinya. Prediksinya. Maksimal segitulah. Ya, doain yang terbaik. Kalau punya aku paling cepet dong berarti yang data yang aku punya. Apa kabar, deh? Kan aku pernah yang data dari Morgan Stanley. Ya.
Morgan Stanley, Bank Investasi Global. Kalau Indonesia itu kuartal pertama 2021 itu sudah mulai pulih. Bukan semua jalan ya, cuman mulai pulih. Mulai pulih. Jadi ibaratnya kita sektor mana itu sistem, jadi maksudnya kayak gini kan, ini yang yang menyediakan data, yang kalau nebak-nebak itu apa namanya istilahnya? Memprediksi itu dari Bank Investasi Global Morgan Stanley. Nah, jadi dia memperkirakan ekonomi Indonesia itu mulai pulih itu di kuartal pertama 2021. Maksud mulai pulih itu adalah karena dia dari bank investasi kan, artinya sektor-sektor, segala sektor itu sudah mulai bisa bergerak menuju normal. Kalau saat ini kan mungkin aja laku, mungkin aja nggak pernah ada yang tahu kayak gimana nasibnya. Nah, tetapi nanti di kuartal pertama 2021 itu kayak gitu, udah mulai normal, itu artinya sudah transaksi ini udah jalan, transaksi ini udah jalan, bukannya artinya kosongan lah, gitu katanya. Nah, cuman datanya mereka ini memang udah beberapa bulan yang beberapa 1 bulan lebih bahkan kalau nggak salah. Tapi juga ya itu nggak tahu apakah sekarang masih bisa digunakan karena kan ini kan resesi terbaru lagi nih. Cuman kalau menurut aku sih punya dia lumayan bagus sih, karena dia database-nya dia bikin sampai prediksi kayak gitu tuh nggak main-main. Share. Nanti aku share. Cuman foto tapi. Foto tapi kayak gitu. Nah itu. Tapi ada nggak sih, maksudnya dijelasin nggak kenapa Indonesia maksudnya bisa bangkit lebih cepat di kuartal awal 2021? Oh iya, kebetulan kuartal 4 2020 negara lain udah bangkit. Jadi kita tidak sebegitu cepat sebenarnya, Li. Cuman kita. Oke. Tapi banyak kok yang barengan sama kita, yang 2021 bangkit awal itu lumayan banyak. Tapi jadi menurut kalian bergerak bareng deh gitu. Menurut kalian kenapa? Ya mungkin kita walau nggak background dari ekonomi, tapi menurut opini kalian aja, kenapa sih negara-negara yang mungkin lebih ekonominya lebih bagus lah dari kita udah kena resesi dulu, sementara kita ya belum resesi tapi udah minus, maksudnya belum sampai resesi. Kayak misalnya kalau kita bandingin kayak Singapura atau negara Jerman yang udah resesi juga, kenapa sih menurut kalian? Kalau itu sebenarnya ya masalah penanganan COVID sih, kalau beberapa media tuh menyatakan ya itu, karena kayak Singapura dia disiplin banget, stop aktivitas, akhirnya nggak ada aktivitas sama sekali, akhirnya ya mereka mau nggak mau menghadapi masa di mana karena nggak ada itu, akhirnya dikatakan resesi. Mereka dulu, aku juga mau bilang kayak gitu tadi, karena mereka berani ngekat duluan, mereka lebih berani ngekat ekonominya daripada nyawanya terancam. Kalau ya waktu COVID masuk, kalau kalian ingat perdebatannya di mana-mana adalah gimana kalau misalnya semua di lockdown, nanti kayak gimana, makan apa? Masih baru paham, thank you. Indonesia itu perdebatan, orang kita menemukan apa ya, ada istilah PSBB kapan? Kalau kalian ingat? Ya, baru menurut April ya. Akhir Jakarta duluan deh, Jakarta dulu. Ya kan Januari sudah aware kan, katanya orang Indonesia tuh makanya nasi kucing. Orang Indonesia tuh sering minum jamu. Bentar, yang tadi kalian bilang mungkin karena mereka penanganan COVID-nya bagus, maksudnya benar-benar 100%, itu benar-benar opini kalian atau berdasarkan? Ya data. Oke. Ini reliable kok. Kalau menurut aku selain karena mereka penanganan COVID-nya benar-benar saklat, terus yang kedua juga kenapa mereka tuh lebih cepat resesi karena ini kali ya ekonominya mereka itu bertumpunya nggak terlalu luas kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan banyak ya, maksudnya banyak. Karena kalau mereka itu emang kayak lebih fokusnya misalnya di pariwisata, lebih banyak di pariwisatanya, terus habis itu lebih banyak di
perekonomian banknya kayak gitu-gitu loh. Jadi yang bener-bener kena banget gitu. Sedangkan kalau Indonesia kan pariwisata kena, tapi itu masih ada sektor lainnya gitu yang masih bisa bertahan, UMKM-nya masih bisa bertahan kayak gitu-gitu nggak sih? Oke. Mungkin terjadi sih. Apalagi kayak Jerman kan dia teknologi banget. Ketika COVID mereka cut. Akhirnya kan teknologinya nggak kayak mobil-mobilnya nggak dijual apa. Iya. Iya. Oke. Iya, kalau Indonesia kan emang banyak banget. Dari semua sektor mungkin ada ya. Kan kebanyakan cakupan negaranya kan juga luas kan Indonesia. Di Aceh dia fokus apa, di Jawa fokusnya apa, Kalimantan apa kan juga beda-beda semua. Oke. Nah kalau misalkan kita lihat kan Cina kayak dia nggak bisa disebut kena resesi kan? Iya benar. Karena kan luas banget menurun dia. Walaupun menurun. Ekonominya jatuh tapi. Iya ekonomi jatuh tapi sekarang udah bangkit lagi. Oh Cina prediksi tapi bangkitnya mereka dibilang bangkit ya, cuman itu masih jauh dari angka ekonominya mereka, standar ekonominya mereka. Iya. Tapi mereka menuju itu bahkan lebih telat daripada kita. Kita kan tadi kalau dari Morgan Stanley kuartal pertama 2021, Cina kuartal 2 atau kuartal 3 gitu. Kan wilayahnya lebih luas. Wilayah iya sih, pasti memang berdasarkan karena demografiknya juga beda juga mereka. Iya, makanya kalau misal kayak negara-negara maju kan mereka cepet resesi tapi cepet bangkit. Dan menurutku mereka pastinya juga sudah memprediksi sih. Maksudku ketika mereka stop dulu, dia lebih menyelamatkan SDM-nya dulu. Dia juga udah punya hitungan. Kalau misalnya SDM-nya semuanya selamat, berarti kan untuk melakukan percepatan kan gampang. Iya sih, benar-benar. Kalau misalkan kita, ya misalnya kayak di Indonesia nih, kan ngambil herd immunity kan ya, pelan gitu kan. Ya ketika mungkin bisa jadi lebih panjang karena beberapa sektor yang mungkin itu membutuhkan orang penting itu mungkin malah kena dampak COVID gitu. Akhirnya mati. Mati. Ya mungkin ya bisa sampai meninggal itu. Iya. Nah balik lagi nih closing nih mungkin karena sudah 1 jam lebih. Ya, oke. Mungkin kalau teman-teman nih selain kayak tadi apa tadi punya dana cadangan, kemudian dia mulai beberapa bisnis kayak makanan dan lain-lain. Ada lagi nggak sih sebelum kita tutup? Masing-masing satu. Menghadapi masa resesi yang mungkin bisa sampai ya agak bahagia sampai kuartal pertama 2021 lah. Mungkin dari Nurul Amalia dulu. Jangan saya masih bingung. Oh ya, dari yang paling serius ini kayak Nafian. Langsung kecanda mukanya. Sudah aku duga dia langsung. Aku sudah duga mukanya bakal. Dia udah menemukan jawabannya. Nah, waktu ada pertanyaan gitu dia langsung googling. Udah banyak contekannya. Ya. Bentar deh. Aduh ini kan closing ya. Ini closing ya tadi. Oh, enggak apa-apa. Dia mau nanya Keluarin aja contekannya. Nanti tugasnya Haris kok biar dibuat pendek. Enggak, maksudnya Kalau sih. semua penting yang nggak di-cutting gitu. Kalau prediksi. Tapi jangan di-cut. Menarik kok bahasannya. Iya. Apa Pe? Jadi, si prediksinya Morgan Stanley itu kalau katamu kan 2021 kuartal 1 udah mulai bangkit. Nah, itu dengan syarat apa ya maksudku? Oh, iya Pak. Kondisi seperti apa gitu loh. Maksudnya dengan syarat seperti apa? Apakah I don't know. Nggak ngerti, aku nggak ada gambaran sama sekali. Jadi apa nih yang Mungkin itu yang bisa jadi masukan buat kita, entah ya kamu makan jangan sampai 30.000 satu hari, ya mati ya. makan itu 30.000 satu hari langsung merasa tersinggung. Aku ke masa-masa ketika mengumpulkan receh untuk cari makan itu. Aduh, nanti lah. Itu kalau syaratnya apa? Kayak pertanyaan kamu tadi apa ya? Syaratnya apa? Itu sebenarnya syaratnya artinya adalah ketika ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia itu jalan.
itu dinyatakannya berarti pulih gitu loh. Karena kan saat ini bukannya nggak jalan, tapi kan ada beberapa sektor malah mati gitu loh. Bukan Penurunan. penurunan, kayak nggak mati suri lah gitu loh. Kira-kira sektor apa ya yang paling itu? Kalau untuk saat, karena dia itu mensurveinya ekonomi negara, artinya sektor apa saja yang dijalankan negara itu. Sedangkan Indonesia kayak yang tadi kita lihat sama Habibie bilang kan, sektor di Indonesia itu banyak banget. Aku punya data kok dari CNBC. Kemarin aku simpen. Kayaknya Di tuh tourism mana tuh paling berdampak ya. Apa? Apa? Indonesia tourism, kalau sektor Tourism. Kalau menurut aku kok perbankan ya? Enggak, jadi ini Perbankan tetap jalan. catatan Maksud aku tak tourism bacain ya. itu termasuk hotel-hotel gitu loh, hotel-hotel. Bali aja kan mati kan kemarin. Iya. Yang tahu ya sih. Jadi kalau dari CNBC ini, jadi ada dua kategori bisnis yang kebal sama hancur. Yang benar-benar hancur ketika masa-masa ini tuh transportasi sama pergudangan. Itu minus 30,84%. Wow. Kemudian akomodasi dan minum, jasa perusahaan, perdagangan, industri pengolahan, pengadaan listrik, konstruksi, administrasi pemerintahan, pertambangan. Nah, yang kebal itu tetap yang IT, komunikasi, pengadaan air, jasa kesehatan, real estate, pertanian, jasa pendidikan, sama jasa keuangan. Nah, kayak tadi misalkan financial planner, kita butuh gimana sih cara ini? Itu yang kebal. Real estate itu memang kalau dilihat itu sebenarnya saat ini benar-benar bonyok ya. Iya. Nah, tapi kalau dari data ini dia masih agak aman. Karena real estate kan investnya tetap aman. Iya, aku juga mau bilang gitu, karena kan nilainya siapa orang Nilainya tetap walaupun segitu. tahun ini nggak laku kan nggak terlalu Nanti berubah. aja, ya. Apa yang dijual gitu loh. Dan dijual pun jatuhnya nggak sampai 50%. Ya Maksudnya mungkin angka pembelinya masih ada gitu. angka pembelinya berkurang. Angka pembelinya berkurang. Tapi kan bisnis itu kan tetap aman. Iya. Mungkin pembangunan dikurangi, tapi kan secara nilai valuasi aset dan lainnya kan dia masih aman. Benar. Tadi retail masuk Habib, retail kayak Retail barang. itu jatuh. Pasti retail. Pasti ya, yang non primer. Pasti. Iya. Ya. Pokoknya yang jatuh itu emang transportasi. Sampai ya saudaraku tuh dia gaji yang diterima itu awalnya cuman kerja 2 minggu sekali gitu kan. 2 minggu istirahat, 2 minggu masuk. Nah ini dia masuk, tapi dia gajinya cuma 25%. Pendapatannya Kan tourism itu emang transport itu kayak penerbangan ya. Terus ini Iya. kan kemarin selama corona yang Airi itu kan bangkrut kan, udah maksud bangkrut apa? Operasional tutup kan. Income dari Tutup, Indonesia iya. kan? dia cabut air dari Indonesia. Ya itu. Sebenarnya ya kayak gitu dah. Ya udah, memang bener, memang jatuh. Kamu gak usah cari apa aja yang jatuh, Li. Kamu nanti makin stres. Apa aja yang jatuh, aku kerja yang jatuh aja deh kayak gitu. Ya makanya kayak kita bisa bangkit di mana gitu loh. Sebenarnya ya balik lagi sih, masalah utamanya itu di mindset sebenarnya. Makanya kan kita bisa bangkit di mana? Nah ini closing statement. Gimana? Ini Ya, yang ditunggu. Nah Yang ini ditunggu. siapa yang Gimana biar yang kita mau tetap jawab? bisa survive di era Nanti mah kita tanya. jangan di era kayak panjang banget kalau era soalnya. Di kala di masa. di masa atau di kala resesi. Kalau era kayak panjang banget, ntar masa resesi diajakin era-eraan lama banget. Tadi siapa sih yang ngomong? Navia ya? Oh ya, Navia ditunggu. Gimana? Iya, mau ngomong tentang ya. Apa nih? Gimana cara Ulangi menyikapinya? pertanyaannya. Astagfirullahaladzim. Aduh, bangkit ya? Ya apa? Iya bangkit. Ya, Gimana menghadapi, melewati Apa ya? Mungkin lingkungan sosialnya perlu dikuatkan ya kali ya. Maksudnya kan gini, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, misalnya kayak pekerjaan gitu,
kita kan yang pertama yang kita rasakan rasa useless, terus gimana kita harus beraksi, melakukan, ya intinya kita itu eksis di mana gitu. Mungkin dukungan sosial itu sih yang kita saling menguatkan gitu ya, kita saling memberi pengertian, kita juga menyampaikan kalau kita itu bahwa keadaannya seperti ini gitu ya. Kelegowoannya masing-masing gitu, kita juga ikhlas menghadapinya gitu. Mungkin itu sih. Oke, berarti kita harus ada dukungan sosial yang bagus sama lebih banyak belajar ikhlas ya, Neva. Mungkin. Oke, kalau dari Terus habis ikhlas, Bib. loh, habis ikhlas, nah ini tugasnya Aulia Rahma apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, maksudnya kan tadi menghadapinya harus legowo, ikhlas, terus setelahnya apa? Kalau sudah ikhlas sudah habis cerita, Li. Kan sudah ikhlas. Ya kalau udah ikhlas ya udah. Ikhlas ya berarti Ya, tapi dijalani. itu kan juga Ikhtiar dan jaga, tawakal cuy. maksudnya nggak menolong gitu Ini ya. yang kita Ya cari ikhlas tahu, Li. juga benar Apa yang ikhlas. kita cari tahu. Makanya kamu sekarang yang harus menjawab. Makanya kamu apa Aku juga gitu? bingung. Aku juga bingung gimana ya di tengah ekonomi yang lagi kacau, terus kita gimana? Aku juga nggak tahu sebenarnya. Kalau Bingung menurut- juga, semua orang tuh kayak bingung gitu. Iya, tapi bener sih tadi yang Navia bilang. Maksudnya berarti kan maksudnya harus saling membantu satu sama lain ya. Kita yang di posisi maksudnya yang ada uang lebih ya sebisa mungkin membantu orang-orang yang kita tahu mereka itu misalnya kekurangan gitu. Terus yang kedua sih kalau menurut aku ya dari pribadi orang masing-masing sih harus harus bisa apa sih namanya? Dinamis atau agile, apa sih guys bahasa Indonesia agile tuh apa ya? Bisa cepat swift gitu loh, maksudnya kalau kayak situasi kayak gini kita harus gimana, kayak gini kita harus kayak gimana, nggak boleh kaku gitu loh jadi orang. Iya. Adaptif. Iya adaptif betul. Tadi aku bilang Kayak gitu. gitu. Tadi bilang betul. Oke, berarti jadi pribadi yang ya pokoknya nggak mau mengutuk keadaan ya. Keadaan Iya. seperti ini berarti kita harus menyesuaikan diri gitu. Nah, makanya apa yang harus bisa dilakukan? Kalau menurutku ya, ini simple. Kayak kita yang ngomongin banyak itu simple. Rubah gaya hidup. Kan kamu tadi bilang gitu. Hemat. Nah, hemat pun kan merubah gaya hidup. Lakunya 30.000. Iya. Nah, Ya aku nambahin merubah gaya hidup ya termasuk hemat itu. hemat yang termasuk merubah gaya hidup. Iya, itu termaksud. Apa sih? Apa sih? Ya Maksudnya udah gini, sama dengan bukan hanya hemat, yang sebelumnya masih foya-foya, nggak usah foya-foya. Masih suka belanja impulsif, nggak usah belanja impulsif dulu. aduh susah. Makanya kan kalau mudah semua orang Iya betul. bisa dilaksanakan karena saat ini ya kondisinya memang menuntut seperti itu, merubah gaya hidup. Kalau memang bisa menyiapkan dana darurat itu sudah disebut tadi, sama lunasi hutang. Kalau nggak sadar Iya kamu, benar. kalau misalnya ada hutang, yang masalahnya kayak gini ya, orang yang dihutangin itu juga lagi perlu duit, kamu nggak bisa bayar, ini jatuhnya berdua. Tapi kalau kamu sudah lunasi hutang, nanti kamu perlu bisa ngutang lagi dong. Aku punya hutang nggak sih sama kalian dulu? Aku punya utang nggak guys? Tolong dia. Aku bilang, aku itu nagih Ingatin. seseorang. Oh gitu maksudnya. Anda yang mendengar podcast, Siapa ya? Saya punya utang nggak? Anda yang mendengar podcast ini, tolong. Yang punya utang tolong hubungi Navia. Ya yang punya utang tolong hubungi saya. Saya samakan semua orang yang dihutangi, menagih hutang Anda yang Siapa Ri? Malu sama Habibi. Dia ngutangin banyak orang. Oh ya? Aku kemarin ngutang sama Bib, jangan-jangan aku termaksud Bib. Enggak kan Bib? Apa? Enggak. aku kemarin mau ngutang sama Habibie nggak dikasih.
kapan? Aku belum aliran SPP. Oh, kalau Kak Habibie bisa ya? Oke. Tapi nominalnya jangan kecil, Li. Soalnya dia pendapatannya gede. Nanti kamu kalau Iya makanya. 2 juta gitu, ini ambil aja. Habibie aku 10 juta Habib. Orang Habibie ini kemarin Habibie sebenarnya, cuman dia nggak ngapa-ngapain. Wow. Udahlah, pokoknya itu ya. Simpulkan, Bib. Yes, Ya. Ya. Oke. Bagus, Jadi bagus. Oke, sebelum disimpulkan mungkin ini ya tambahan. Jadi kan kita harus lagi-lagi memandang dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang yang mungkin berbeda. Jadi teman-teman kan mungkin juga ada yang dia sudah punya pekerjaan dan mungkin dia yang sudah punya usaha. Maksudnya usaha itu berarti dia sudah mandiri lah. Kalau pekerjaan berarti kan dia masih mengikuti perusahaan. Nah, mungkin tips yang buat teman-teman yang bekerja ini mungkin ya mulai memperbaiki attitude di perusahaan sih. Saya kan ya kita harus melihat kenyataan bahwa banyak karyawan yang akhirnya dirumahkan. Berarti jangan, ya budaya milenial kan kalau mungkin dulu pernah dibahas kan jadi kutu loncat kan ya. Pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, perusahaan C gitu. Jadi mungkin teman-teman yang itu ya coba untuk tetap bertahan di masa resesi ini di perusahaan itu. Jadi mau memperbaiki attitude, ya pokoknya bagaimana biar tetap dipertahankan di perusahaan itu. Itu kalau dari segi karyawan mungkin harus mengamankan posisi lah. Saya kalau tiba-tiba di-cut kayak tadi 80 juta terus tiba-tiba dia kelimpungan itu kan juga bingung juga. Makanya harus ya jaga etika baiknya di perusahaan. Ya bersyukur itu. Sederhana. Kemudian ya mungkin ini sih harus benar-benar kayak tadi belajar lagi mengelola mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi prioritas. Keinginan. Tapi ya jangan sampai mengurangi dana kebutuhan pokok. Ya mungkin buat ya yang tersier itu dikurang-kurangi. Oke, jadi kesimpulannya adalah apa sih? Jadi kesimpulannya ya di masa pandemi atau di masa lebih tepatnya menuju resesi yang bakal terjadi di Indonesia ini ya mau nggak mau kita harus menerima keadaan ya resesi ini kita harus mencoba tetap survive di masa ini. Jadi kita harus menjadi pribadi yang adaptif, pribadi yang lebih banyak bersyukur, pribadi yang mungkin harus merevisi lagi atau melihat lagi bagaimana gaya hidup kita. Itu saja mungkin closing statement dari teman-teman. Ada lagi mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Semoga kita semuanya bisa tetap Dari aku ada survive. ya. Itu aja. Dari aku. Oh ya, sama Luna Sultan jangan lupa. Oh ya, itu. Padahal aku mau bilang itu. Jadi sebenarnya Masa panjang aja lebar pindahin, Haris cuma mau minta utangnya dilunasin, guys. Ya malah ternyata nanti yang punya utang nggak dengerin ini nggak sampai habis. Kan? Siapa sih, Riz? Oh, buat ininya aja, Riz. Apa sih namanya? Impressionnya itu ini. Masalah utang. Taruh di depan. Budget utang. Iya. Bahagia. Siapa, Jadi Riz? itu Anak kelas kita kah? keburu nggak diklik di dia lagi utang. Enggak Li, bercanda doang. Ya ampun, kamu kira ini ada gak wajah-wajah kayak aku ini bisa ngutangin orang? Ada. Makan aja aku masih susah. Ada. Untuk Mas Tit, bilangnya lebaran tahun lalu ya. 2 kali lebaran. Udah. Udahlah, itu aja. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak ya. Kita nanti bahas lagi hal-hal yang menarik. Terima Sampai kasih, jumpa di bahasannya episode lain. menarik. Iya, terima kasih juga waktunya. Diam nggak Aulia itu? Dia padahal nggak senyum, dia apa sih? Ya, mukanya. Kenapa, Pe? Mukanya. Ya udah ya, saya Haris. Kalian Celia. juga harus senyum. Saya Haris. Navia. Celia.
Gantian Woy, ya, ngomong, woy. alfabet ya. Dan saya Haris. Habibi. Aulia dong, Aulia Rahma dong. Oh iya, Aulia Rahma. Oh iya, Saya aku Haris. ngerasa tadi namaku Josephine. Oh, jangan. Saya Haris. Saya Aulia. Saya Habibi. Saya Lia. Loh, Nafia dulu dong. Ini sampai pagi. Ini sampai pagi. LMNL dulu. Nurul sama Nafia tuh duluan mana? Ya sudah, dia pakai Ria. Oh, Nurul. Ya kalau Nurul ya Nafia dulu. Oke deh, Haris. Kemudian ada Aulia, Aulia. ada Habibi, dan Lia, dan juga Nafia. Ulang Riz. Oke deh kalau gitu ya. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya. Saya Haris. Saya Aulia. Saya Habibi. Saya Lia. Saya Nafia. Oke, sampai We jumpa. are- Terima kasih. Bye. Oke, dadah. Dah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi, sampai jumpa di podcast lainnya.